Z Friends, welcome to Z Class. Ini adalah sambungan tentang hormon seks dan cinta, episode kedua. Ini adalah tentang attraction. Jadi di sini adalah hormon-hormon. Ini kayaknya hormon yang satu ini cukup beken, Intan. Ini adalah dopamin. Kita sering dengar kalau ada perilaku adiksi dan segala macam, kita pasti ngomongin dopamin. Yang jarang dibahas si norepinefrin ya kayaknya. Norepinefrin itu nggak terlalu beken ya, kenapa ya? Atau noradrenalin, lo bakal sering denger adrenalin. Oh iya itu sering. Namanya sama, epinefrin itu juga dikenal sebagai adrenalin. Lo akan sering denger adrenalin, tapi lo jarang denger norepinefrin. Kan jadi belajar kan Z Friends ya kan? Baca buku anak-anak. Sombong ibu dosen. Semua ada di buku. Iya, terus kayak gitu serotonin. Serotonin juga pasti sering ya. Serotonin itu sering dibilang sebagai happy hormone, bener nggak sih, Beb? Happy hormones. Susah juga ya bilang iya atau enggak sih. Yang jelas orang yang depresi memiliki kesulitan untuk memproduksi dan menyerap serotonin. Yang depresi, yang cemas. Tapi orang depresi apakah tidak bahagia? Karena bahagia itu saja happy, itu saja abstrak konsep sebenarnya. Iya benar. Benar. Orang depresi nggak bahagia nggak? Kadang-kadang mereka juga bisa bahagia gitu. Nah benar. Jadi agak sulit sih. Benar sih. Gitu. Kalau orang datang konseling, oke, tujuan dari konseling kita ini, Anda mau apa? Kita mau bahagia, Mbak. Gitu mesti karena bahagia itu a state of mind dan feeling pada saat tertentu kan. Jadi kalau sudah bisa dipengaruhi banyak hal juga ya. Banyak. Uang lagi. money. Gitu kan, better to cry in a BMW gitu kan, dibandingin di Civic katanya. Cuma maksudnya serotonin itu memang ada. Kalau kita studi depresi itu memang akan ngomong soal serotonin gitu. SSRI, obat depresi, selective serotonin reuptake inhibitor kan. Jadi ATP5 itu ya. Iya, nah itu kan dipakai untuk mengobati depresi walaupun efek jangka panjangnya kita masih belum tahu. Mbak ada yang bilang kalau kan depresi itu bisa misalnya ada yang meninggal depresi, tapi itu kan temporary. Ada orang yang memang depresinya berkepanjangan. Kayak baby blues gitu. Baby blues kan sebenarnya temporary ya. Temporary, tapi ada yang berkepanjangan kan, lebih dari 2 minggu. Nah makanya jadi SSRI itu katanya bagus kalau lo berkepanjangan. Jadi lo emang harus diobatin bertahun-tahun gitu loh. Lo itu adalah obat yang maintain ya. Maintain mood ya? Maintain ya, mood, a certain mood. Jangan sampai lo jatuh ke jurang yang depresif mood gitu aja yang sih. Lebih panjang lagi. Will make you gitu. happy belum tentu. Oh iya. Karena happy, orang yang nggak memiliki depresi aja sulit untuk happy nggak sih? Nah kalau misalnya si dopamin ini, kita kan paling sering kalau berbicara mengenai dopamin gitu ya. Dopamin itu kan pengaruhnya sama attraction. Dopamin itu paling banyak digunakan sama kata-kata adiksi, Beb. Ya kan, adiksi seks, adiksi cinta, adiksi ini. Terus dia gitu kalau too much dopamin katanya orang itu jadi drug abuse, irrational behavior, selingkuh, jealous. Tapi kalau dopaminnya pas katanya orangnya gairahnya juga oke. Gimana tuh penjelasannya? Kayak gini, dopamin itu banyak akan diomongin di adiksi karena memang studinya hanya di orang yang adiksi. Adiksi seks, adiksi porno, adiksi sebenarnya cinta. Awal mulai di adiksi substance abuse, obat-obatan yang terlarang ya. Tapi benar nggak sih kalau kokain itu katanya kokain sama sabu-sabu itu benar-benar bisa bikin sabu-sabu ini makan nyabu. Metamfetamin. Ya. Kalau misalnya metamfetamin, terus dia gitu si siapa namanya kokain, bener nggak sih itu bener bikin lo bergairah apa heboh banget? Karena banyak orang itu yang ngerasa kayaknya studi pada tikus. Makanya ini agak sulit. Orang akan ngomong karena ini sulitnya pada tikus. Memang bisa meningkatkan tingginya dopamin yang berarti tingginya pleasure. Kita nggak bisa bilang dopamin bilang happy ya. It's a pleasure. Pleasure is different than happy. Nah, pada orang pengguna kokain memang dibilang bahwa bisa meningkatkan kenikmatan
seksual. Oke. Apakah meningkatkan atraksi? Kita nggak tahu. Tapi meningkatkan kenikmatan katanya. Tapi pada prolong user yang udah menggunakan lama itu malah membuat gangguan seksual, dalam arti tidak bisa ereksi atau tidak ada lasnya hilang sama sekali, gairahnya hilang gitu. Oke. Karena sistem dopaminnya itu terlalu diaktifkan terus-terusan. Capek sis. Nah, ketika mager dia. Nah, kan si dopamin itu kan kalau diaktifkan terus-terusan mungkin sama kondisinya kayak pornografi kan? Iya, lu jadi mager misalnya aja sih. Lo nonton pornografi terus, jadi ketika ketemu stimulus yang harusnya lo bereaksi biasa aja, kayak lo pergi kencan, lo kan udah ke stimulus terus, atau bahkan lo udah punya cewek juga, terus. Atau udah nikah juga kan, orang bilang udah makanya nikah, bukan jawabannya. Begitu nikah, terus udah gitu dia tetap mencari pornografi juga kan? Nah itu nikah itu juga, maksudnya gini, kan lo yang akan lo cari adalah pleasure-nya. Jadi kalau kita lihat di beberapa studi bahwa the first high itu nggak bisa pernah dialami lagi. Nah makanya ada seeking behavior, karena lo pengen cari the first high itu. Yang waktu itu high pertama kali itu rasanya tuh kayak langit ketujuh. Gitu, nah orang menggunakan itu kayak porno lah, adiksi lainnya lah, narkoba untuk itu mencari si momen itu. Momen yang udah nggak mau inget, karena saraf lo udah berbeda aja. Syarafnya sudah berbeda. Udah nggak akan lagi, just udahlah gitu. Jadi jangan marahin saya, Zifren. Saya waktu itu pernah membahas mengenai pornografi. Saya bilang ada indikasi kerusakan otak akibat adiksi pornografi. Ya karena syarafnya juga sudah berbeda lagi gitu ya. Jadi kalau lu terlalu sering memaksakan, lu mengambil, kalau dopamin itu kan disebut sebagai quick gratification juga ya. Pemuasan kebutuhan yang cepat, yang set gitu. Kalau misalnya kalian mengabuse itu gitu ya, otaknya juga jadi imun gak sih pada satu titik yang kayaknya nonton pun jadi nggak nafsu. Nah, serem makanya kan? Jadi kan sebenarnya sexual behavior itu kompleks ya. Sedangkan lo kalau ngomongin chemical it's so easy kan. Lo naikin dopamin, lo ada pleasure. Itu kan will experience pleasure gitu kan. Yeah. Tapi kalau untuk sexual behavior itu agak, sexual behavior kan bukan hanya kopulasi. Iya. Lo ada flirting termasuk sexual behavior, hal-hal kayak gitu yang mungkin bisa terhambat kalau misalnya yang lo cari hanya pleasure dari misalnya kopulasi atau hubungan seksual atau nggak bisa disimplifikasi orgasme gitu kan. Padahal untuk lo bisa mencapai sebuah orgasme, gue nggak tahu, gue bener, tapi lo harus melalui segala macam sexual behavior. Kalau nggak ya lo cuman nothing, nggak ada nggak meaningful lagi ya, nggak ada artinya lagi gitu. Iya, jadi a quick fix aja kan jadinya kan. Padahal, nah makanya kan kalau kita mau healthy sexual behavior, kita nggak bisa hanya mengandalkan pada pleasure yang seperti itu. Sungguh gampang banget lo mau mengalami pleasure, ya udah. Ini kan ada di beberapa negara, misalnya mereka udah menggunakan ecstasy ya, MDMA untuk penelitiannya ya. Enggak, bahkan untuk terapi. Oh, untuk terapi. Jadi supaya orang mengalami pleasure gitu. Gampang aja sebenarnya lo memunculkan pleasure. I want pleasure. Ya udah katanya go terapi pakai MDMA ya. Terus pakai apa, Beb? MDMA kan namanya ecstasy. Ecstasy kan nama street name. Nah, tapi kan pada akhirnya apakah itu akan menjadi perilaku seksual yang sehat atau enggak? Iya. Ya kan? Apakah akan memperbaiki pernikahan yang sangat kompleks masalahnya? Bisa membantu, itu bisa dipakai sebagai kayak precursor mungkin. Kita nggak tahu ya, di sini kan ilegal ya. Tapi itu bukan menjamin bahwa seumur hidup lo bisa menjalin yang hubungan seks yang kompleks dengan orang gitu. MDMA ini yang Intan bilang, atau nama jalanannya itu adalah ecstasy, ini adalah yang medical grade ya. Iya, jadi bukan terapis yang ngasih. Terapis yang ngasih dan harus disertai dengan konseling gitu ya. Enggak, dan lo menggunakannya pada saat konseling, Zoe. Menggunakannya saat konseling. Jadi enggak dibawa pulang di rumah. Jadi bisa ya lo cuma di depan terapis ya. Mungkin di sana oke ya, kita nggak tahu ya. Kita mah sebenarnya sih sudah biasa ya, tapi apa daya ya, nggak semuanya bisa begitu juga ya. Ya, kita kan di sini nggak seperti itu. Nah, jadi memang gampang dari studi-studi itu lo lihat gampang, tapi apakah efek
adiktif itu orang masih belum tahu. Iya, tapi gini juga. Kan kalaupun kita misalnya ada obat lah yang mempermudah kita untuk bisa mengalami pleasure. Mengalami pleasure gitu. And then what? Apakah jamin itu menjalin relasi? Are you happier? Ya kan? Iya. Apakah juga bisa membuat lo jadi bisa berekreasi gitu, bukan rekreasi sendiri ya, rekreasi berdua dengan pasangan. Dan banyak studinya terhadap orang yang memang sudah punya history attracted to each other. Nah, apakah kita akan membuat attraction? Nah, we don't know. Kayaknya enggak sih. Iya, benar. Buat apa? Jadi kalau misalnya salah satu ide tadi Intan juga udah bilang ya, kalau ingin misalnya membooster sedikit si dopaminnya ini, yang bisa kalian lakukan adalah apa? Berbagi fantasi seksual dengan pasangan. Kalian juga meningkatkan bisa dopamin. Flirting, ya kan? Oh, sexting. Dan ini, jadi the thing with dopamine itu, dia suka sesuatu yang baru. Makanya lo nggak pernah dapet the first high, oke? Jadi misalnya lo pasti sering nyaranin kayak ke tempat yang baru, liburan apa. Iya, staycation. Gitu. Karena jadi, itu something new is pleasurable selalu. Ini yang membuat kenapa orang pakai alasan ini untuk selingkuh. Ya kayak ya gimana ya, habis rasanya beda. Kan kalaupun tiap hari makan salmon, tetap aja sekali-sekali pengen nyari ikan asin. Itu basi banget deh. Iya kan, ada bercandaan. Gue akan tetap memilih salmon. Orang banyak omega 3, gue nggak ngerti. Jadi orang-orang yang masih berhadapan karena ingin mencari sesuatu yang baru, kita bisa loh mencari cara gitu ya, berdua dengan pasangan kita gitu untuk bertukar fantasi ya, cari kalau misalnya kita bisa bikin film porno bareng, kita mau bikin apa sih yang misalnya gitu, bertukar skenario atau staycation gitu. Itu bisa meningkatkan dopamin dan serotonin gitu. Jadi nggak semata-mata do something new. As long as you're doing something new with the same person, itu bakalan tetap nginin pleasure. Jadi kayak si dopamin dan kadang serotonin. Orang tiba-tiba jadi deket lagi gara-gara misalnya mereka ada hobi bareng. Misalnya ya, cari hobi baru. Walaupun ada hobi yang nggak sama, ya nggak apa-apa juga. Misalnya yang satu suka main game, yang satu sukanya misalnya masak gitu. Tapi bisa suami istri bisa diminta atau pasangan ya, walaupun bukan suami istri, kompromi untuk nyari hobi baru. Iya, bisa. Misalnya naik sepeda gitu, ya kan. Nah, itu yang bisa bikin orang merekat. Sekarang ya, nanti di episode selanjutnya kita akan bahas nih, kenapa kalau nyium keringetnya dia itu kok enak banget ya. Tergantung siapa lo cium. Siapa ini cium dulu. Attachment. Jadi kalau kita sudah tertarik, nggak tertarik itu belum tentu kita bisa attach sama orang ini. Iya, paling kalau orangnya annoying. Right? Jadi kita bisa tertarik sama orang yang annoying. Misalnya dia fans MU, lo pasti nggak tertarik, nggak akan attachment kan? Nggak ada. Gubrak. Nggak bisa dia. Sebagai Liverpoolian, gue agak terganggu ya. Mancunian, nggak bisa. Da Rashford gitu kan. Makanya berantem terus gue mangga. Dasar fans MU. Maaf ya fans MU sih, friends. Saya fans MU kok. Marcus Rashford. Dia fans MU. Saya fans Liverpool. Kita kalau lagi malam minggu suka celah-celahan. Tapi ada yang udah berbeda pun masih attach. Iya. Nah, jadi apa yang bisa bikin orang attach ya? Apa yang bisa bikin gue mau setia sama dia nih, nggak mau sama yang lain? Gue tertariknya sama dia, setia in terms of kok attach kan sama si orang ini. Ya, memilih untuk setia itu sangat penting ya. Kenapa ya gue merekatnya melem kayak dia doang, nggak sama dia doang, yang lain nggak? Mau secantik apa yang lain atau seganteng apa yang lain? Exactly. Kita tunggu episode berikutnya. Dah.